Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, mantap jiwa. Wah, sendirian tuh. Waduh, sayang sekali ya nih. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang peta. Bukan materi yang kemarin ya, tentang peta ya dia. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Jalan Ahmad, saya Zulfan Labi, hadir Pak. Oke, sebelumnya di sini udah tahu peta belum? Ada yang tahu sih Pak? Tahu. Jawab Pak ya. Ya, yang satu itu ya. Itu salah satu bentuk dari Peta. pintar sekali. Pak, kalau atlas termasuk peta nggak Pak? Termasuk, betul sekali. Atlas termasuk peta skala kecil. Nah, nanti saya jelasin. Jadi peta ya. Peta itu merupakan gambar muka bumi dua dimensi. Nah, jadi peta itu merupakan gambar yang merepresentasikan objek muka bumi secara dua dimensi. Contoh, jadi kan bumi itu kan bentuknya baru datar. Baru datar berarti Iya dong Pak. ya benar. Ratus bagus. Nah, karena bumi bentuknya tiga dimensi, jadi zaman dulu nggak bisa bikin tiga dimensi kayak sekarang, kayak hologram atau lain sebagainya nggak bisa. Lalu, dulu ya, dulu banget. Dulu itu orang-orang zaman dulu itu kalau buat peta itu dia naik ke tempat yang tinggi sambil menunjuki gambar dari atas. Nah, itu namanya teknik pemetaannya. Zaman Belanda dulu juga Indonesia juga pernah dipetakan kayak gitu. Jadi dia dapat foto mana tuh? Ada foto itu yang di habis itu dari sana dari pemetaan Surabaya. Nah, lanjut dari bumi kan belajar. Jadi diproyeksikan karena dia ini bentuknya tiga dimensi, dia diproyeksikan ke selembar kertas ya, jadi dua dimensi. Nah, ibaratnya kalau kalian nonton jeruk, kulit jeruk kan bulat kan ya jeruk ya, kalian paling kayak gini, kayak itu ibaratnya. Oke, nah kalau ada ilmu yang membahas tentang peta dinamakan ilmu kartu. Nah, jadi ilmu kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Oke, sebelumnya dari yang dulu udah lanjut. Apa? Kali Mbak Risma silakan. Peta itu maksudnya apa aja sih Pak? Habis ini. Siapa? Nah, tunggu centayang. Udah? Boleh ditanyakan berapa peta ya? Jadi dia merupakan gambar yang mempresentasikan objek muka bumi secara dua dimensi. Oke? Oke, jadi kalau dilihat dari petanya sendiri itu dia punya beberapa jenis. Ya. Nah, berdasarkan isi, berdasarkan alam. Nah, kalau peta berdasarkan isi dia bagi dua. Umum sama
khusus. Kalau umum jadi bagi dua lagi. Topografi sama orografi. Nah, yang khusus dia dibagi dua lagi. Nah, tematik sama navigasi. navigasi. Nah, hukum lain yang adik Haikal disebutkan, nah itu termasuk peta khusus. Navigasi. Itu ya. Ya. Jadi tak punya tindak, tak punya apa, tapi dia bisa gunakan untuk navigasi. Itu ya. Oke? Oke, Pak. Nah, kalau berdasarkan skala dia dibagi 5. Bentar, Pak, pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Skala itu apa, Pak? Skala. Jadi skala itu merupakan perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak yang tetap. Karena peta kita itu gambar di peta itu kayak foto dari udara itu ya. Jadi kan nanti bisa diukur berapa sih jarak sebenarnya yang ada di lapangan dengan 1 cm yang ada di peta. Itu ya. Kayak contoh 1/1000. Peta 1/1000. Berarti 1 cm di peta menunjukkan 1 meter di lapangan. Itu ya. Itu ya Mas Haikal ya. Iya, Pak. Oh iya Dik, siap Dik. Terus jadi peta dibagi, peta bukan skala itu jadi dibagi 5. Ya. Kecil, sedang, besar, sama habis. Nah, kalau ada skala dia itu 1/100, peta yang punya skala 1/100 sampai 1/1000. Nah, kalau yang kecil 1/1000 sampai 1/200. Bukan. Ya, 250. Kalau sedang itu dari 250 sampai 1/500.000. Nah, kalau besar 1/500.000 sampai 1/1 juta. Nah, kalau geografi itu 1 juta sampai lebihnya. Jadi kayak itu. Jadi dari macam-macam peta di sini kita tahu ya, ada peta yang berdasarkan isi sama berdasarkan skala. Kalau berdasarkan isi dia ada peta umum sama peta khusus. Nah, kalau peta umum dia itu kayak topografi. Topografi itu peta yang juga merepresentasikan relief muka bumi. Nah, kalau peta yang kelihatan dari muka buminya kayak ini area terjal, ini area dataran rendah dan tinggi, itu namakan peta topografi. Kalau peta orografi dia tidak menyinggung relief sama sekali. Dia hanya menyinggung representasi objek muka bumi tanpa menggunakan relief. Nah, kalau tematik dia punya satu tema tertentu yang akan diusung di petanya. Kayak contoh peta curah hujan, peta jenis batuan, itu ya di suatu area kayak gitu. Nah, untuk navigasi dia nggak punya representasi kayak agenda, kayak insert dan lain sebagainya, tapi dia hanya untuk navigasi sekedar arah utara sama jalan yang akan ditempuh kayak contohnya Google Maps. Oke, itu ya. Ya. Oke, di sini aku mau minta satu anak ya buat baca peta. Aku mau tahu dong yang bisa baca peta. Oke, silakan. Daftar. Ini aja.
Enggak kelihatan. Yang ingin yang mau baca silakan. Silakan. Ada yang mau? Mas Zuhad silakan dipresentasikan. Silakan dia merepresentasikan apa peta ini, terus dari sisi mana, terus dia termasuk bentuk peta apa. Silakan. Sebagai contoh aja buat teman-teman nanti diskusinya. Silakan Mas Bima, Mas Joab Aladi. Itu ya ada judulnya. Coba direpresentasikan. Ya, itu peta pembagian kabupaten, Pak. Ya, terus Ya, Pak, itu saya tahu, Pak. dari skala mungkin bedanya. Ya, dan Pak. Saya Pak, Ya, silakan. dari judul itu peta drainase provinsi Jawa Timur. Berarti itu di peta itu pembagian provinsi Jawa Timur ke setiap kabupaten ya Pak itu Pak. Ya. Jadi setiap warna itu mewakili kabupaten mana gitu Pak. Oke. Terus Terus kalau dari legenda garis putus-putus itu merupakan batas provinsi dan juga batas kabupaten atau kota. Terus yang yang warna hitam putih itu rel atau jalan kereta api Pak. oke. Udah? Ya. Nah, di sini tak jelasin komponen petanya. Jadi kita harus punya beberapa komponen yang harus dipenuhi. Satu, di sini dia harus punya peta utama. Peta utama yang mau direpresentasikan. Lalu kemudian judul ada di atasnya dia. Ya. Judul, skala. Untuk yang logo instansi itu opsional. Kalau skalanya boleh pakai skala numerik atau skala ter. Itu terserah. Terus yang selanjutnya informasi peta. Seperti dia itu ini kan Jawa Timur ya, berarti bisa disambungkan nanti Jawa Timur itu masuk koordinatnya berapa. Lalu legenda, di bawahnya itu ada legenda. Di bawahnya lagi ada insert peta. Lalu yang bawahnya lagi itu riwayat peta. Nah, jadi sebelum kita membaca peta utama, jadi kita ajarin cara bacanya ya. Jadi cara bacanya sebelum kita baca peta utama, kita baca dulu judulnya dia itu merepresentasikan apa. Oh ternyata provinsi Jawa Timur, berarti dia akan menggambarkan beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah, lalu setelah membaca judulnya, kita baca legendanya sambil melihat peta utamanya. Ditunjukkan dengan warna, ditunjukkan dengan garis, titik, area ataupun density, padatan itu. Nah, kalau sudah kita bisa baca skalanya. Kita bisa baca skalanya. Kira-kira dia ada di skala berapa? Habis itu kita sudah tahu insertnya ada di mana. Oh ternyata dia letaknya di Indonesia bagian barat. Terus kemudian kita membaca riwayat peta. Riwayat peta itu seperti survei terakhirnya kapan, lalu terakhir diperbarui kapan, disusunnya kapan, itu termasuk riwayat peta. Kalau informasi peta itu termasuk proyeksi, koordinat, dia ada di mana, lalu
informasi peta termasuk ini apa ya? Penyusun petanya itu siapa? Yang menjawab membuat peta. Jadi gitu. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita diskusi. Belum ada ya? Oke, jadi saya minta buat ini ya dari dua kelompok aja ya. Jadi dua kelompok. Jadi salah satu kelompok berdiri, salah satu kelompok kita kasih satu peta, didiskusikan, habis itu ngomong apa yang peta ini kira-kira itu merepresentasikan apa gitu. Nah itu. Petanya ini. Petanya langsung di sini. Yang kasih waktu diskusi berkelompok pertama. Berkelompok pertama yang di kelompok depan ini ya. Ini 1 menit buat diskusi. Kira-kira dia merepresentasikan apa? Diskusinya 30 menit. Sudah? Ini lagi. Kelompok selanjutnya silakan menanggapi ya, menanggapi kelompok yang pertama ya. Yang di barisan belakang, Mas doa yang ganteng. Nah, silakan satu-satu berdiri bisa presentasi. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, boleh silakan. Sambil ditunjuk. Kelompok yang belakang silakan dicermati ya, ditanggapi. Maksudnya dijelaskan. Ya, dijelasin ini kira-kira dia itu mempresentasikan apa, terus komponennya itu apa bisa gitu. Oke teman-teman, jadi di sini ada peta bahaya tsunami Kabupaten Purwokerto Provinsi Jawa Tengah. Skenario terburuk. Nah, jadi kita dapat lihat dari dalam ini bahwasanya di sini ada 5 warna yang dijelaskan. Tapi kalau dilihat dengan jelas di sini terdapat 3 warna, yaitu merah di bagian selatan, karena di selatan utaranya ke sana ya. Di sini selatan, di sana di sini utara, jadi di sini sepanjang ini warnanya hijau, terus di sini warnanya kuning dan di sini merah. Nah maksudnya itu yang warna hijau itu potensi kedalaman dengan tsunami itu kurang atau kurang di bawah 0,5. Meter apa? Ya itu. Oh ya. Nah, terus yang kuning itu pengkelasannya 0,5 meter sampai 3 meter. Terus warna agak kemerahan sedikit 3 sampai 6 meter. Terus warna merah karun 6 sampai 10 meter. Selanjutnya kegelapan lebih gelap lagi 10 sampai 14 meter dan terakhir warna sangat merah 4 sampai 1,8 meter. Nah, jadi kalau untuk pengkelasan dari peta ini itu ada 6 kelas gitu, untuk mempresentasikan bahaya tsunami yang ada di mana itu bukan Kabupaten Purwokerto tadi. Terus yang di sini garis ini itu kalau nggak salah jalan Pak ya? Yang itu Pak? Jalan Pak? Kontur. Oh ya. Nah terus di sini ada angka 36 derajat
42 derajat 51 itu merepresentasikan ketinggiannya Pak. Dan apa namanya? Elevasi dengan lerengnya atau ketinggian lereng. Oke Pak, kalau sudah mungkin juga aja Pak. Itu pokoknya mana yang peta utama, mana yang skala, mana yang tidak disampaikan. Mana yang peta utama, mana yang skala, mana yang tidak. Di sini itu di mana maksudnya? Oh ya, maksudnya ini peta pertamanya ini, Peta utama. ini adalah peta utamanya. Ya, terus Ada koordinat ini, judulnya mana? terus judulnya itu beserta ini, sebelah sini, Ya, ini terus khusus judul. Terus di sini ada skala sama. sama arah angin. Ya, Ke atas itu seperti biasa adalah utara. Terus di sini ada namanya itu klasifikasinya. ya, Nah, kemudian di bawah di sini ada paling indah. ya. Terus di sini ada inset atau yang memperwakili dari tempat peta utama. Ya. Nah, selanjutnya terakhir ada sumber data. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Silakan kita ganti yang ke belakang. Pertanyaannya gimana? Silakan ditanyakan, kemudian ditanyakan. Itu kenapa kok warnanya hijau? Nggak biru aja Pak. Oke, terus. Sama itu Pak, kan di sini ada peta ya, ada peta besar. Nah, itu ada dua peta kecil itu buat apa Pak ya? Silakan foto kita. Foto pertama. Dan tanggapi. Izin menjawab. Kalau menurut saya kenapa nggak dikasih warna biru? Soalnya lautnya udah biru. Sip. Yang kedua, kenapa di situ ada peta kecil? Tadi udah dijelasin sama bapaknya kalau di bagian kanan peta itu ada namanya insert peta. Itu Pak. Gimana? Iya Pak, sudah Pak. Bagus. Diskusinya bagus. Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Kalau mau dulu saya silakan. Zoom Pak, zoom. Ayo Pak, Pak. Sudah. Sudah Pak. Silakan. Jadi peta itu menerangkan tentang tata ruang wilayah di Kabupaten Ambarawa. Jadi penggunaan wilayah di Kabupaten Ambarawa itu apa aja? Itu tertera berbeda. Mohon maaf Pak, bisa di-zoom. Yang pertama yang warna merah itu ada Kurang zoom Pak. Boleh. warna merah kotak yang ada sejarahnya itu menunjukkan ibu kota kabupaten. Terus ada beberapa pembagian kampung atau desa. Terus ada batas sungai, ada garis pantai. Garis pantai biasanya terletak di wilayah sebelah antara daratan dengan lautan. Terus ada peta ini menunjukkan sistem transportasi mulai dari jalan arteri yang menunjukkan warna merah, jalan kolektor primer yang menunjukkan warna biru tebal, terus rencana jalan kolektor primer yang memiliki garis putus-putus tebal warna biru, jalan
jalan lokal yaitu dengan warna hijau. Warna hijau putus-putus. Jalan lokal juga, tapi berencana. Terus rencana rel kereta api. Kurang panas Pak. Terminal. Terdapat beberapa pusat transportasi juga, yaitu terminal barang, terus kendaraan tipe B, kendaraan tipe C, dan tempat pelabuhan serta bandara. Sudah. Silakan ditanggapi kelompok 1. Tadi yang dijelaskan kelompok tadi. Oh iya, belum tadi kelompok 2 belum dijelasin mana yang judul utama, mana yang kita utama, skalanya gimana. Itu Pak, judul utama itu loh, kabupaten. Oh bukan itu loh. Ya, boleh. Yang mana? Nah itu judulnya Pak. Ini judulnya. Ya. Terus peta utama yang besar itu Pak. Ya, terus. Nah, terus bawahnya Pak. Nah itu insert peta Pak. Yang mana? Itu yang peta kecil itu Pak. Ini. Ya. Nah, Terus skalanya itu Pak, skala. Terus itu skala bar yang sampingnya itu kompas Pak. Ya, terus. Nah, terus sumber peta itu Pak di bawahnya insert sumber. Terus yang bawah sendiri itu apa? Instansi buat peta. Oke, silakan kelompok 1 ditanggapi. Kasih pertanyaan dong. Kalau nggak dikasih skor jam. Ya, bercanda. Saya mau tanya Pak, tapi enggak berdasarkan penjelasan kelompok 2. Boleh. Susunan buat yang di samping kanan peta itu ada kayak khusus gitu atau bebas ya Pak? Soalnya di peta yang tadi skala sama kompasnya itu di atas gitu, terus yang ini kok di bawah. Oke, itu kita catat dulu ya. Sekarang kita tanggapi dulu buat kelompok 1. Kasihan menunggu direspon dia. Silakan. Dari kelompok kami kelompok 1 untuk sumber jawabannya cukup bagus dan buat kami itu pasti Pak, karena ini kan kereta juga namanya kereta transportasi ya. Oke, jadi untuk jawaban dari Mbak tadi terkait layout peta ya namanya. Ya. Layout peta. Jadi sebenarnya layout peta itu tergantung subjektivitas masing-masing. Tergantung dari kalian masing-masing. Asal sesuai dengan kaidah 3S. Bukan senyum sarung sapa. 3S. Selaras, sejajar, sama jenis warna atau jenis, selaras, sejajar, sama jenis. Betul. Kalau buat sejenis tuh, selaras itu gimana? Sejajar itu gimana? Tuh, kalian nulis nama kecamatan. Nulis nama kecamatan, ini area. Ini area juga. Ini kecamatan apa namanya? Kecamatan Babat. Ini kecamatan Pring. Nah, yang namanya selaras, sejajar itu sama-sama horizontal nulisnya, itu namanya sejajar. Nah, kalau kalian nulisnya gini, kecamatan Pring, berarti ini enggak selaras.
ya sesuai dengan kaidah 3S. Ingat, 3S, ingat? Itu ya. Tuh. Terus yang kedua, poin kedua selain 3S nggak boleh mengganggu informasi utama. Informasi utama peta utama nggak boleh diganggu. Contoh, kalian apa beda di tengah-tengah ini nggak boleh. Nggak kelihatan. Apa yang mau kalian jelaskan ke orang lain itu? Ya, tapi kan nggak estetik gitu kan. Kalau misalnya anak-anak muda ya, kan saya ketika muda tahu. Udah, begitu ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri kelas hari ini? Ada sedikit tambahan ya buat diskusinya tadi udah bagus, keren-keren semuanya. Semoga tetap semangat jaga sportivitas hari ini. Sedikit evaluasi tadi dari kelompok 1 tadi ya, waktu menjelaskan terkait ada pertanyaan warna kuning dan warna biru tadi ya. Dan warna merah kuning hijau ini termasuk standar pemetaan buat risiko bencana itu memang dilambangkan dengan warna merah kuning hijau. Entah itu bencana kekeringan, gempa bumi, tsunami semuanya dilambangkan dengan warna merah kuning hijau atau RGB namanya. RGB ya, green blue. Udah, kalau gitu cuma itu aja. Terus lalu buat kelompok yang menjelaskan ini tadi udah bagus. Ada tanggapan juga, jadi mungkin besok saya tanggapi lagi gitu ya. Ya Pak. Oke, cukup sekian. Terima kasih hari ini. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tersenyum. Senyum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.